Kisah 6 Presiden Indonesia pernah termakan hoaks dan kena prank, cuma B.J. Habibie yang tidak. Siapa sih yang gak pernah jadi korban berita hoaks atau kabar hoaks? Atau mungkin kena prank? Tapi tahukah Anda kalau sekelas presiden juga pernah loh? Seperti diketahui bersama, hoaks yang banyak disebarkan melalui media sosial karena penyebarannya yang begitu cepat dan masif. Dengan mudah, hanya berbekal narasi ditambah gambar, foto, atau video, masyarakat mudah sekali termakan hoak alias berita bohong. Minimnya literasi, tanpa cek dan recheck serta tidak terbiasa melakukan saring sebelum sharing. Jadi salah satu penyebab berita hoak bisa dengan cepat menyebar dan dipercaya begitu saja. Akan tetapi hoak bukan saja disebarkan melalui media sosial saja loh. Buktinya semua presiden Indonesia pernah termakan hoak atau kena prank. Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan Megawati jadi bukti pernah termakan hoaks. Saat mereka menjadi presiden, media sosial tidak semasif seperti saat ini. Demikian juga dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan yang terakhir adalah Joko Widodo atau Jokowi juga pernah. Hanya Presiden B.J. Habibie saja yang tidak pernah termakan hoaks atau kena prank. Seperti apa kisahnya? Simak kisah 6 Presiden Indonesia pernah termakan hoaks dan kena prank di bawah ini. 1. Soekarno. Pada tahun 1950 silam, Presiden Soekarno pernah kena prank dengan aksi penipuan yang fenomenal. Penipuan tidak lain adalah seorang tukang beca dan pekerja seks komersial atau PSK asal Tegal, Jawa Tengah. Kepada Soekarno, keduanya mengaku sebagai Raja Idrus dan Raja Markona, sampai akhirnya diundang ke istana sebagai tamu dan diperlakukan secara istimewa. Pasangan suami istri ini mengklaim dirinya sebagai Raja Kubu suku anak dalam di Jambi. Kedatangan Raja Idrus dan Raja Markona ini pun diliput media kala itu secara besar-besaran. Kepercayaan Soekarno itu lantaran keduanya mengaku akan menyumbangkan harta benda mereka untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Kecurigaan terhadap Idrus dan Markona itu setelah media massa mulai menggulik latar belakang kehidupan keduanya. Ditambah, keduanya juga ketahuan oleh ajudan presiden saat menggunakan bahasa Jawa. Aksi penipuan itu akhirnya benar-benar terbongkar setelah seorang tukang beca yang merupakan teman keduanya membuka identitas asli penipu tersebut. Berdasarkan penelusuran, Idrus ternyata pernah mengaku sebagai Intel Kodam Jaya dan anak buah petinggi TNI saat itu Mayor Simbolon. Idrus juga sempat memeras sejumlah pengusaha di Lampung sebelum akhirnya ditangkap polisi di Kota Bumi, Lampung. Disusul penangkapan Markona di Pekalongan, Jawa Tengah atas kasus prostitusi. 2. Soeharto. Hoaks yang dialami Presiden Soeharto terjadi pada 1970. Yang tertipu dan termakan hoaks janin ajaib bisa bicara dan mengaji yang dikandung Cut Jahara Pona, perempuan asal Aceh. Hoaks yang dibuat Cut Jahara Pona dan suaminya itu bukan saja memperdaya publik Indonesia tapi juga petinggi negara lain. Bahkan saat itu Cut Jahara dan suaminya sampai diundang ke istana karena wakil presiden saat itu, Adam Malik, ingin mendengarkan langsung janin tersebut mengaji. Orang yang membawa Cut Jahara ke istana presiden adalah Brigjen Bardosono, asisten pribadi Soeharto. Dia mempertemukan Cut Jahara dengan Presiden Soeharto sebanyak 3 kali. Selama itu pula konon Soeharto mendengar langsung janin tersebut melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan menempelkan telinganya ke perut Cut Jahara. Namun hoaks bayi ajaib itu kemudian terbongkar setelah didapati bahwa suara dari perut Cut Jahara berasal dari sebuah tape recorder yang saat itu memang masih sangat asing bagi masyarakat. Belakangan diketahui, motif pembuatan dan penyebaran hoaks itu agar Cut Jahara dan suaminya mendapat uang dari orang-orang. Akibatnya, pasangan suami istri itu harus mendekam di penjara karena telah melakukan penipuan berkedok bayi ajaib bisa bicara dan mengaji. 3. Gus Dur. Sedikit berbeda, Presiden Gus Dur kena prank oleh orang kepercayaannya sekaligus tukang pijitnya, Suwondo. Kisah Suwondo bahkan menghebohkan publik tanah air saat itu. Kasih tipu-tipu Suwondo itu bahkan membuatnya meraup uang sampai 34 miliar rupiah. Uang sebanyak itu didapatkannya dengan menipu S, pejabat Bulog yang menggunakan uang dari Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Yanatera, Badan Urusan Logistik Bulog. Suwondo sempat kabur namun kemudian bisa ditangkap polisi di salah satu tempat di kawasan Puncak, Jawa Barat. Pengadilan memvonis mantan tukang pijat Presiden Gus Dur tersebut dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Modus yang digunakan Suwondo adalah dengan menjual nama Gus Dur dan menjanjikan jabatan kepada pejabat Bulog dengan mematok imbalan uang cukup besar.
Kasus itu kemudian dikenal dengan sebutan Bulog KT yang jadi pangkal pengleseran Gus Dur sebagai Presiden RI oleh MPR yang saat itu dipimpin Amin Rais. 4. Megawati. Presiden Megawati Soekarno Putri juga pernah jadi korban hoaks harta karun Prabu Siliwangi di situs Prasasti Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Pada 2002, Menteri Agama Said Akil Al-Munawar saat itu ia meminta izin kepada Megawati untuk melakukan penggalian mencari harta karun tersebut. Disebutkan bahwa harta karun peninggalan Kerajaan Pajajaran itu bisa untuk melunasi seluruh hutang Indonesia. Pada 16 Agustus 2002, dikabarkan Said Akil pergi ke Bogor bersama 4 tukang dan seorang yang diduga paranormal, memulai penggalian sampai malam hari. Namun sampai penggalian kedalaman 2 meter, harta karun yang dimaksud tidak juga ditemukan. Penggalian itu pun meninggalkan bekas berbentuk parit sedalam 2 meter dengan panjang 6 meter, sedangkan harta karun yang diceritakan tidak pernah ditemukan. Said Akil berkilah, panggilan tak dilanjutkan karena ada orang yang ikhlas sehingga harta karun yang dimaksud keburu menghilang. 5. SBY. Dikenal sebagai ahli strategi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah jadi korban penipuan oleh pria asal Nganjuk bernama Djoko Suprapto, yang bahkan sampai bisa masuk ke dalam istana. Selain itu, SBY juga pernah mengundang Djoko Suprapto ke rumah pribadinya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada 2007 silam. Kepada SBY, Djoko mengaku bisa memproduksi bahan bakar dari air pada November 2007. Dari bidang minyak itu bisa dihasilkan bahan bakar sekelas minyak tanah hingga aftur. Temuan Djoko Suprapto itu kemudian disebut sebagai Blue Energy. SBY pun mempercayai hoaks yang dibuat Djoko Suprapto. Terlebih saat itu harga minyak dunia mulai beroket dan memicu kenaikan harga BBM di tanah air. Karena percaya, SBY kemudian memberikan perhatian penuh melalui proyek Blue Energy. Akan tetapi, Djoko Suprapto malah menghilang setelah tidak bisa membuktikan mengubah air menjadi bahan bakar. Padahal saat itu SBY sebelumnya sudah diingatkan LIPI, BPPT, dan perguruan tinggi bahkan bahwa air tidak bisa diubah menjadi minyak. Belakangan Djoko Suprapto divonis penjara atas penipuan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta setelah membujuk rektor menggunakan pembangkit listrik Jodipati yang diklaimnya lebih murah daripada biaya langganan PLN. 6. Jokowi. Nasib serupa tak sama juga dialami Presiden Jokowi. Pelakunya adalah seorang remaja asal Banyuwangi, Jawa Timur bernama Api Nihaya Paradisa. Api Nihaya Paradisa viral setelah mengunggah tulisan melalui akun Facebook pribadinya pada 2017 lalu. Tulisannya dinilai sangat brilian dan cerdas. Atas tulisannya itu, Api Nihaya mengaku pernah mendapatkan ancaman pembunuhan dan namanya terangkat karena keberaniannya dalam membahas persoalan keberagaman di Indonesia. Banyak warganet membela dan mendukung Api Nihaya. Dia dianggap siswa cerdas yang pemikirannya melampaui umurnya. Bahkan, Api kemudian mendapat banyak tawaran beasiswa menjadi pembicara. Puncaknya adalah saat ia diundang Presiden Joko Widodo ke istana dan mendapat apresiasi besar dari orang nomor 1 di Indonesia itu. Namun, setelah ramai dibicarakan dan terkenal, Api mulai dilaporkan oleh warganet karena tulisannya tersebut ternyata plagiat dari tulisan Mita Handayani. Akhirnya warganet beramai-ramai melaporkan karena dugaan plagiasi dalam tulisan yang berjudul Warisan yang ternyata aslinya milik Mita Handayani berjudul Belas Kasih Dalam Agama Kita. Awalnya, Api mengelak tuduhan plagiasi pada dirinya. Namun, karena kritikan dari warganet akhirnya ia mengakui telah melakukan plagiasi dan ia pun meminta maaf kepada sang penulis. Berdasarkan penelusuran, selain Belas Kasih Dalam Agama Kita, 3 tulisan lain yang diklaim Api Nihaya merupakan plagiasi adalah media sosial bagai warung makan, agama Facebook, dan puisi Pernahkah Kau. Jadi, bagaimana menurut Anda? Jadikan pelajaran ya, selalu cek dan recheck, sharing sebelum sharing, dan perbanyak literasi agar tidak termakan hoaks dan jadi korban hoaks.